Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya. Salam kenal dulu ya. Nama saya Arman. Saya akan menceritakan tentang kisah saya dulu waktu saya punya motor Vespa ya, Sprint tahun 78 kalau nggak salah, saya lupa lagi. Karena udah tidak ada ya, udah dijual. Singkat ceritanya itu udah dijual ya motor Vespa saya. Waktu saya down nggak ada uang ya. Kali pertama saya punya motor Vespa dulu waktu tahun 2008 kalau nggak salah ya. 2008 saya punya motor Vespa Sprint ya. Pingin sekali saya pingin punya Vespa. Sebelumnya saya pingin punya Vespa ya, karena kelihatannya solidaritasnya ya, Vespa itu baik bener ya. Dalam kesulitan apapun selalu ada yang bantu ya. Kalau di skuter Vespa, waktu pertama saya pingin sekali ya Vespa itu, ketertarikannya begitu ya. Saya lagi jalan-jalan di sebuah perjalanan ketika ada sebuah skuter Vespa yang lagi berhenti mogok. Ternyata banyak sekali ya teman-temannya yang ikut support, yang ikut membantu ngebetulin. Ini bukan saya, ini saya waktu dulu pingin punya motor Vespa ya. Saya lagi jalan-jalan di sekitaran kota, lihat ada ada seorang pemuda yang lagi betulin motor skuternya Vespa ya di pinggir jalan. Terus banyak sekali teman-temannya motor Vespa saling berhenti, saling menanyakan, saling sapa, saling perkenalan ya. Di situ saya lihatnya mereka saling salaman, lalu saling bertanya kenapa mas, kenapa bang, kenapa kang, gitu ya. Banyak yang nanya. Si orang-orang itu bertanya terus kenapa ini, dari mana asalnya, gitulah ceritanya, singkat ceritanya. Lalu saling membetulkan, akhirnya si motor Vespa skuter itu langsung hidup lagi, yang tadinya tidak nyala, mogok ya, alias mogok, mati. Entah apanya yang dibetulinya saya tidak tahu dan tidak paham, karena belum pernah punya Vespa ya, motor Vespa. Suka dukanya apa, Bung? Suka dukanya saya belum nih, lanjutnya nanti ceritanya. Ini ya sayanya waktu sebelum ya ini ya, tetangga saya pingin sekali punya motor Vespa. Lalu ada tetangga saya nawarin motor, katanya mau beli motor gak, itu kata teman saya. Saya bilang iya, motor apa? Motor Vespa Sprint katanya, tahun 78. Coba boleh dilihat? Boleh, nanti ke rumah saya. Akhirnya saya datang ke rumahnya. Waktu itu tahun 2008 ya. Betul aja ada motor Vespa Sprint hitam ya. Lalu saya cobain jalan-jalan, ternyata enak juga ya motornya, pakai Vespa ya. Enak. Apa namanya? Cara perawatannya gimana, Bu? Cara perawatannya nanti ya, ini kan waktu punyanya dulu ya. Setelah itu saya langsung dibeli aja ya motornya, karena enak ya. Langsung sesudah itu saya
dirawat baik-baik ya, karena saya suka banget motor Vespa ini. Dirawatnya baik-baik, di olinya ya enggak sampai 3 bulan 2 bulan saya langsung ganti ya olinya. Saya enggak oli ini ya, saya olinya oli yang bagus, dan pakai oli samping kan yang bagus juga. Saya enggak terlalu lama ya pakai digantinya, itu yang paling bagus itu ya 2 bulan, sebulan setengah ya, biar suaranya lembut ya, enggak ke mesinnya bagus. Sering sekali saya keliling-keliling ya, keliling-keliling kota rame-rame sama teman-teman, dan semakin banyak sekali teman-teman ya. Saya sesudahnya punya motor Vespa, banyak sekali teman skuter ya yang punya Vespa. Itu pengalaman saya ya, banyak sekali teman saya di sekitaran Kabupaten Tasik ya, dan Tasik Kota, Tasik Kabupaten, bahkan luar kota juga banyak ya, gara-gara saya punya motor skuter Sprint tahun 78 warna hitam ya. Sering sekali saya waktu pengalaman pergi ke ini ya, ke Pangandaran, ke Pantai Pangandaran pas tahun baru. Saya pingin coba yang lebih jauh ceteh, karena saya sukanya di keliling-keliling kota aja, sekitaran Tasik ya, nggak pernah jauh ya. Akhirnya saya coba untuk ke Pangandaran ya. Saya coba untuk ke Pangandaran. Entah berapa kilo ya Pangandaran, saya nggak tahu. Waktu pertama kali saya itu paling jauh ya ke Pangandaran pakai motor itu ya, Vespa skuter itu ya. Aduh, bener-bener saya pertama berangkat ke sana ya sama teman-teman, banyak sekali orang-orang Vespa yang menyapa ya, seperti bilang hai 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 gitu ya, banyak sekali ya di jalan. Waktu berhenti istirahat pun banyak sekali master Vespa orangnya melambaikan tangan. Nah, itulah keseruannya ya punya motor Vespa, punya grup skuter Vespa, itulah keseruannya ya. Banyak orang, semakin banyak temen ya di mana-mana ya. Terus saya lanjut lagi ya ke Pangandaran itu. Wah, benar-benar ternyata sesudah masuk Pangandaran itu waktu pas ulang tahun Vespa ya, ulang tahun Vespa kalau nggak salah ya, ke Pangandarannya, bukan tahun baru, saya lupa lagi itu. Ulang tahun Vespa, saya dan teman saya diundang untuk ke Pangandaran. Ternyata wah, banyak banget rupa-rupa itu Vespa ya. Ada yang kayak lumba-lumba, ada yang banyak banget. Ada yang pakai botol-botol di pinggirnya, pakai saung, pakai plastik-plastik. Yang saya kaget ternyata orang yang memiliki skuter itu, yang kelihatan jelek itu ternyata orang-orang kaya guys, bukan orang-orang biasa-biasa. Karena dia pinginnya begitu aja acuh ya, dia pingin merasakan gimana perihnya hidup katanya ya. Yang punya itu dia tuh orang-orang kaya loh. Dia sengaja ya keliling-keliling kota pakai skuter ya, Vespa skuter. Saya pernah bertanya pada satu orang ya, ternyata dia bilang
banyak sekali orang-orang kaya ingin merasakan skuternya, ya kayak kelihatan jelek tapi bagus-bagus loh mesinnya. Dan ternyata di dalamnya itu ada cewek-cewek cantik lagi ya, banyak ya yang pakai saung-saung itu ya. Ternyata para skuter Vespa itu antik-antik loh, ada banyak sekali, hampir ribuan ya. Saya waktu itu di Pangandaran, pesta ulang tahunnya grup Vespa ya se Indonesia ya, se Indonesia. Banyak yang dari wilayah-wilayah Kota Jakarta, Tangerang, Banten, dan daerah Jawa ya, Jawa Timur, Jawa Tengah juga banyak para skuter yang ikut serta memeriahkan ulang tahunnya Vespa ya di Pangandaran. Wah, ini benar-benar seru kata saya ini. Saya waktu itu asik sekali ya, sampai-sampai saya keliling-keliling di Pangandaran itu ya pakai Vespa. Banyak sekali orang menyapa, hai kawan, hai teman, dari mana gitu ya, banyak sekali. Saya juga saling menyapa juga ya, saya balas ya. Nah, disitulah yang keseruan saya yang paling saya alami ya, ke yang paling jauh ya. Pertama kali jauh saya jalan pakai skuter Vespa ya ke Pangandaran waktu itu ya, waktu hari ulang tahun Vespa. Sudah itu saya pulang lagi ya sama teman-teman, banyak sekali yang barengan pulangnya ya. Ada yang ke Banten, Tangerang ya, ada yang ke Bandung ya, sama jurusannya yang dari Pangandaran ya. Kita saling menyapa ya, saling ngobrol di jalan ya, ketawa-ketawa. Asik bener nih kata saya, punya Vespa ternyata banyak sahabat ya, banyak temen ya, dari penjuru pelosok. Ada yang dari timur-timur juga ada ya, ada yang dari Aceh, ada yang dari Makassar. Wah, banyak pokoknya ya, dari seluruh Indonesia ya, ikut bangkit ya memeriahkan ulang tahun Vespa yang nggak tahu keberapa itu saya ulang tahun Vespanya. Sesudah itu di jalanan saya nggak berhenti. Saya pingin nyoba motor sprint Vespa itu, gak berhenti ya. Saya langsung aja dari Pangandaran ke kota Tasikmalaya sejauh mungkin. Alhamdulillah ya, nggak ada gejala apapun ya, kecuali habis bensin ya, habis bensin. Gak ada masalah, dari busi nggak ada masalah ya. Yang masalah itu cuma satu ya, habis bensin aja. Udah akhir cerita nyampe ke kota Tasik. Oke guys, ada lagi satu pengalaman ya yang saya sangat benar-benar teringat terus ya, dari sampai sekarang ya, dari dulu sampai sekarang ingat terus. Itu pengalaman saya waktu mengantar teman saya ya yang dari Tasik, mengantar pernikahannya ya, pakai Vespa. Mantap betul tuh ya. Teman saya punya pacar orang Cipatujah ya, dari pelosoknya ya. Bukan dari kotanya, ini dari pelosoknya ya, ke dalamnya ya. Bahkan jarang sekali mobil yang masuk ke sana. 1, 2, 3 ya yang masuk ke sana ya mobil ya, dikarenakan medan jalannya ya. Nah, katanya itu kata teman saya. Lalu saya ikut mengantarkan, ternyata benar ya perjalanannya. Aduh, menyebalkan sekali itu. Vespa kan nggak enak kalau misalnya jalannya kan banyak bebatuannya ya, kurang enak Vespa mah ya.
ya dikarenakan solidaritas sesama teman, kita semangat aja ya. Terus semangat mengantar teman menikah ya di Cipatujah. Dan yang paling menyebalkan itu Cipaduyahnya nggak dekat, jauh banget jadi pedalamannya di kampungnya banget ya, di kampungnya banget. Wah, bener jarang sekali motor mobil yang kesana ya, kecuali ada 1-2 ya elep ya yang kesana ya, elepnya juga yang besar-besar itu bannya. Ini pengalaman saya yang paling angker ya, naik Vespa skuter ya, mengantar teman ya, demi sahabat, demi teman ya, kita semuanya. Akhirnya sampailah di acara pernikahannya teman saya itu, sambil ketawa sambil ada gimana gitu ya, bercerita di jalanan. Ternyata jalannya waduh menyebalkan guys. Ya alhamdulillah ya, motor saya sehat-sehat saja. Cuman saya pernah ngebetulin busi aja 1 kali ya, waktu berangkat mengantar sahabat saya ya ke nikahannya ya. Cuman 1 kali busi ya dibersihin, udah gak ada lagi. Yang kesananya lancar ya, yang jalanannya aduh minta ampun, itu bebatuan banget. Bebatuan bukan kerikil yang kecil-kecil, tapi bebatuan yang besar-besar ya, segede tangan, itu bulatan tangan. Waduh, tapi alhamdulillah sesudah sampainya lega sekali ya. Nah ini yang dipikirin pulangnya lagi nih, waktu pengalaman saya ini nih, buruk sekali nih pengalaman naik Vespa skuter. Tahu gak guys, skuter saya itu baru aja diservis, baru aja dicat ya, sampai meles hitam pokoknya mah, udah bagus, udah cinclong, baru aja disebrot ya, dihitamkan, karena udah cinclong, mantap banget. Udah banyak yang diganti ya, sebagian itunya ya, seperti lampu banyak lah yang diganti-ganti ya, agar kelihatan sip cinclong. Nah ketika sudah sampai ya, ceritanya di ujung acara pernikahan teman, kita sering ngobrol sama teman-teman Vespa juga ya. Ternyata banyak juga ya temennya Vespa yang di sana ya, daerah Cipatujah, dari ke dalamnya ya, jauh banget. Nah biasa kita sesudah acara pernikahannya, singkat ceritanya kita langsung beres-beres lagi ya, pulang. Nah di sini saya bingung sekali ya pulangnya ya, tanya-tanya. Kamu onderdil Vespa Ya. susah nggak dicarinya? Oh alhamdulillah, kalau Vespa kan yang rusaknya jarang-jarang, mesin yang jarang ininya ya, ya paling cuman busi aja sih, nggak terlalu susah, banyak sekali sih. Bahkan ketika spare partnya itu pernah saya di jalan itu ya, semua ada teman-teman yang ngambil kampas rem, yang ngambil segala lah pokoknya peralatan itunya. Teman-teman yang di Vespa itu selalu ada yang ngambil, bahkan ada yang bawa ban, spare part, peloknya apanya banyak lah. Jadi nggak terlalu susah sih, nggak terlalu beli lagi. Dikarenakan banyak sekali ya ini orang ini solidaritasnya anak Vespa itu saling membantu. Paling jauh Anda touring pakai Vespa kemana? Saya ya itu ke Pangandaran aja, waktu itu aja ke Pangandaran waktu ulang tahunnya. Saya tadinya pingin ke Bogor, cuman ya dikarenakan kerjanya nggak ada libur ya, jadi akhirnya tidak jadi ke Bogor. Akhirnya paling jauh saya itu ke Pangandaran.
Nah, oke guys, singkat cerita lagi yang tadi ya, saya dari nikahannya temen langsung digas pulang. Di perjalanan saya banyak ngelamunnya karena tahu kan jalanannya, aduh Vespa itu kan harus jalannya harus bagus ya, enak ya. Ternyata ini masuk jalan medannya, aduh bener-bener kerikilnya besar-besar, batunya besar-besar. Wah, saking semangatnya saya terus aja ya, meskipun terasa badan pegal ya, karena perjalanan medannya. Waduh, singkat cerita udah mau nyampe ke jalan yang enak. Nah, di situ semangatnya saya, akhirnya saya jatuh ya dari motor. Yang tadinya motor Vespa itu udah saya perbaiki bagus. Rusak depannya ya, jadi nggak terlalu semangat lagi saya pakai motornya ya ketika itu. Tapi ada ocehan dari teman-teman, katanya semangat semangat semangat. Akhirnya saya bangkit lagi, dibetulin lagi ya motornya, dibetulin lagi yang penyoknya. Nah, disinilah keseruan teman-teman Vespa ya, baik-baik, solidaritasnya saling membantu. Makanya guys, kalau punya motor Vespa enak, kita gak usah takut kehabisan akal untuk kalau misalnya di perjalanan kita mogok kehabisan bensin, gak bakalan takut ya, karena solidaritas teman Vespa itu benar-benar salut saya ya, salut sekali, banyak sekali solidaritasnya ya, baiknya ya teman-teman Vespa ya, nggak mengenal kalangan ya, yang kaya yang miskin semua sama. Orang Vespa, orang-orang Vespa, anak-anak Vespa itu super good pokoknya. Nah, ini pengalaman saya punya motor Vespa ya, hampir udah 1 tahun saya. Ketika itu saya merasa senang sekali waktu nah ini pengalaman saya ya waktu itu ya, di daerah Ciamis kalau nggak salah ya, Ciamis kota. Pengalaman saya naik Vespa ya, mogok, saya nggak bawa kunci ya, saya lupa, mogok saya di kota ya, pas malam pukul 12 gak ada satupun motor Vespa guys waktu itu ya, bener-bener. Karena inilah solidaritas motor Vespa. Udah banyak motor yang biasa mah banyak ya, motor-motor baik tuh motor-motor yang biasa mah banyak lah, Beat kayak gituan banyak, Vario banyak lah, motor yang gituan maju jalannya. Tapi nggak ada satupun orang yang menoleh ya ke motor Vespa ya, tanpa kecuali orang yang pakai Vespa. Tapi alhamdulillah guys, waktu jalan hampir udah 2 kilo kalau nggak salah ya, 3 kilo nggak tahu 2 kilo. Akhirnya ada satu ya orang tua yang pakai Vespa. Nah, disinilah orang benar-benar saya kagum sama anak-anak Vespa, sama yang punya Vespa, grup Vespa, skuter Vespa ya. Ini benar-benar saya kagum banget orangnya, solidaritasnya. Si kakek itu berhenti ya, mungkin umurnya sampai 65 ya. Bang, kenapa? Katanya udah dari mana? Udah dari Ciamis kota pak. Kenapa? Emang nggak tahu ini, saya nggak tahu. Beksinya ada ya. Saya kebetulan pak nggak bawa alat-alat ya untuk buka busi atau kunci-kunci. Akhirnya si bapak itu berhenti. Saya alhamdulillah ya ketika itu benar-benar beruntung banget ya, karena hampir udah 2 kilo ya nggak ada motor Vespa, nggak ada motor lain, nggak ada, baru ada motor Vespa ya, motor lain nggak ada yang berhenti, nggak ada yang nanya ya. Akhirnya si kakek turun dari Vespa sambil bawa kunci businya ya, ternyata emang businya udah jelek ya. Akhirnya si kakek disinilah, jadi nggak susah sekali ya si nggak susah sekali
barang apa yang dibutuhkan dari Vespa ya, seperti busi ya, karena banyak sekali yang bawa ya, yang baru, ada yang bekas juga ya. Kebetulan si kakek ada yang baru bawa dia ya, stok. Dia ngasih, dipasangin, alhamdulillah check good ya. Ternyata ini businya jelek, kata si bapak. Udah nih ada yang baru katanya, udah dipasangin ya jelek. Nah itu pengalaman-pengalaman saya yang benar-benar berharga. Ingat selalu ya, saling tolong menolong, saling sapa ya, skuter Vespa itu ya. Makanya guys, kalau bisa ya mendingan pakai motor Vespa deh. Solidaritas temennya benar-benar asik, baik sekali. Oke, setelah itu saya berhenti ngobrol-ngobrol dulu. Akhirnya ngobrol sambil di dekat warung itu, kebetulan ada warung kopi ya, kita ngopi-ngopi ngerokok. Udah beberapa jam kemudian akhirnya kita saling sapa, saling berucapan terima kasih ya, saya sama si kakek itu. Akhirnya saya pulang langsung digas ya, dari Ciamis ke Tasik. Nah itulah pengalaman baik saya ya, ketika pakai motor Vespa. Benar-benar. Nah ini ada satu lagi pengalaman yang benar-benar istimewa nih. Baik nih. Ketika saya pernah ke kampung ya, siapa lagi nama kampungnya, pokoknya daerah Singaparna ke sananya. Saya lupa lagi kampungnya ya. Kampung Singaparna, nggak tahu kampung apa saya. Oh Cigalontang kalau nggak salah. Iya ya benar, Cigalontang. Saya ingat. Waktu itu jalannya wah amburadul banget. Karena tanggung ya, udah tengah-tengah ya saya ya, mau pulang lagi gimana, mau diterusin gimana, akhirnya saya diterusin aja. Pas perkampungan yang jaraknya jauh sekali dari perumahan, motor saya itu kempes ya, bannya ya kempes. Gak tahu tetajos sama paku atau apa ya, saya tidak tahu waktu itu. Wah benar-benar kan berat ya Vespa ya. Nah disinilah pengalaman benar-benar. Akhirnya saya beruntung juga ya, gak terlalu lama ya saya diam ya, karena berat ya Vespa ya, jebak jalannya itu benar-benar terjangannya itu wah banget pokoknya. Nah disinilah keberuntungannya bagi teman sahabat yang punya Vespa. Motor lain gak ada yang ngomong, cius aja, jalan aja ya, cius nggak ada ya. Ada yang satu dua nanya kenapa bang gitu aja ya. Ini beda dengan rombongan Vespa. Ada 3 rombongan motor Vespa ya ke sana ya. Kenapa kang katanya? Oh ini kempes. Wah ini gimana kempes ya? Jalannya nanjak lagi ya. Aduh. Terus gimana? Ya udah. Ini ada ban serep saya, pakai aja dulu katanya gitu ya. Nah inilah. Akhirnya dibantulah saya. Sesudah perkenalan dari mana saling sapa ya, dibantunya saya dipasangin ban serepnya ya, dan belakang. Waduh mantap nih. Saya beberapa kali mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang udah nolongin saya waktu itu ya. Akhirnya dipasangin udah sama temennya itu. Bukan saya yang masangin, tapi dia yang masangin. Saya yang harusnya masanginnya, punya motor punya saya. Tapi ini enggak. Ini solidaritasnya temen Vespa ya, sama temennya. Dipasangin sama dia Vespanya ya. Akhirnya udah ya, singkat cerita udah. Kita bareng ya jalannya, barengan, yang tadinya 3 jadi 4 sama saya ya. Ternyata tujuannya dia ke arah yang lain, akhirnya saya lepas,
teman-teman saya yang udah membantu. Saya ucapkan terima kasih kayak. Sampai berjumpa lagi nanti. Kita kan udah nggak dikasih nomor itu untuk apa namanya ya, saling menyapa lagi tentang bannya itu. Ternyata dia baik, dia dikasihkan sama saya, dan yang punya saya dikasihkan sama dia. Itu aja. Ternyata sama sih ukurannya ya, nggak jauh beda motornya, peleknya sama bannya hampir mirip lah sama. Jadi dia ngasih sama saya dan yang punya saya dikasihkan sama dia. Cuman itu aja ya yang mungkin yang punya minusnya saya. Cuman kempes doang ya, kenapa aku mungkin. Akhirnya saya gas lagi menuju tujuan saya. Nah itu pengalaman saya yang benar-benar waduh, walah pokoknya. Tapi alhamdulillah ya, ini solidaritas teman-teman Vespa baik sekali, mencontohkan ya kepada teman-teman ya. Ternyata tim skuter Vespa itu benar-benar solidaritasnya, saling mendukung, saling membantu ya, saling menyapa. Gak habis-habis ini semua teman ya. Bentar guys, waduh. Itu pengalaman saya ya, udah 2 kali. Banyak pengalaman-pengalaman yang seru ya waktu saya ke daerah Cipanas Galunggung ya. Ini sama tetangga saya, teman saya ya, jus aja, digas aja ya, nggak banyak ya, cuman 2 motor waktu itu Vespa ya, ke Cipanas Galunggung. Waduh asik ya, ternyata di perjalanan banyak sekali yang menyapa, yang bertanya gitu ya, anak-anak Vespa itu ya, beneran. Sudah sampai di Cipanas, wah bener banyak juga ya teman-teman Vespa di situ saling sapa. Nah ini bener-bener anak-anak Vespa ya, salut saya. Terima kasih ya buat anak-anak Vespa, skuter Vespa. Pengalaman saya ini ya di Cipanas Galunggung ya, ketika itu saya mau pulang ya, udah berenang, udah makan, pulang pas zuhur. Saya tidak merasakan ada keganjalan apa-apa dan saya tidak memeriksa apa-apa ya. Akhirnya saya jalan udah hampir 100 meter dari pintu Cipanas ya, Cipanas Galunggung. Ngedadak remnya blong guys. Waduh ini blong. Wah gigi saya sampai druk gitu ya. Tapi terus aja jalan itu motor. Oh saking jalan mudun banget ya. Saya akhirnya ada hampir sekilo ya saya ya, sambil berteriak-teriak, awas ini remnya blong kata saya gitu ya. Karena mau dimasukin kemana, ke pinggirnya rumah-rumah, ke pinggirnya lagi bebatuannya. Jadi saya terus aja jalannya. Kebetulan atas izin Allah itu saya ya berhenti, jatuh masuk ke solokan kecil ya. Alhamdulillah sayanya itu langsung duduk di tengah-tengah jalan. Gak tahu itu kenapa ya, itu keajaiban dari Allah ya. Itu pengalaman dari saya ya, itu motor saya masuk ya. Bener ini. Waktu saya masuk motor itu banyak sekali Vespa yang berhenti nolongin saya. Ada hampir 15 orang Vespa semuanya berhenti. Saling nanya, kenapa bang, kenapa kang, kenapa bos. Ada yang bilang bos, ada yang bilang mas, ada yang bilang kang, ada yang bilang wah banyak ini. Kenapa ini? Ini kata saya remnya nggak berfungsi, blong. Oh gitu. Ya udah kita angkat. Diangkat itu motor saya udah masuk selokan kecil ya, dalamnya hampir 2 meter ya, hampir 2 meter. Itu berat sekali itu motor ya.
Sudah itu motor saya diangkat sama anak-anak Vespa ya, sama anak-anak Vespa. Ada juga yang gemel-gemel Vespanya ya, beneran banyak sekali itu waktu itu ya, ada 10 orang ya. Motor Vespa berhenti menanggapi keadaan saya ya gimana. Terus diangkatlah motor saya, dicek-cek ya sama mereka, ternyata remnya itu tinggal satu rambut lagi loh. Waduh, ini gimana? Kebetulan lagi nggak ada yang bawa itu ke bagasnya ya. Lalu ada orang sana yang punya motor Vespa, katanya tuh di dekat di bengkel bawah katanya ada gas, cuman kabel gasnya nggak ada kabel gas Vespa, cuman ada kabel gas biasa aja. Akhirnya nggak ada, katanya nggak ada, kebetulan lagi nggak ada. Pakai kabel gas mobil kalau nggak salah ya saya ya, pakai kabel gas mobil yang agak ini ya, ada iya gitu kan. Oh maaf Pak, bukan kabel gas Vespa nya nggak ada, jadi pakai gas kabel biasa, cuman dirangkepin 2 ya kalau nggak salah itu. Wah, kabel gas biasa ya, dijadiin rem. Wah, 2 ya dirangkepin jadiin rem. Wah, mantap banget itu. Wah, akhirnya saya jalan. Saya saling mengucapkan terima kasih ya sama mereka, sama teman skuter. Terima kasih Kang, terima kasih Mas, terima kasih. Wah ya sudah banyak ya, bukan banyak-banyak terima kasih pada mereka yang udah nyelamatin saya ya. Ini bukan nyelamatin dari jatuhnya, tapi dari kebaikannya, saling sapanya ya, saling membantunya ya mereka ya, benar-benar asik banget solidaritasnya ya. Oke guys, akhirnya maju lagi saya, pulang langsung ke Kota Tasik, udah akhirnya nyampe Kota Tasik. Nah itulah perjalanan saya yang mengerikan ya waktu itu ya. Tapi selalu ada hikmahnya di balik itu ya, kita saling banyak persaudaraan dari orang-orang skuter Vespa ya. Akhirnya udah hampir 4 tahun saya punya motor Vespa ya. Banyak yang nawar dari situ ya, ada yang nawar. Pasarannya bagus gak itu Vespa? Oh pasarannya bagus banget Vespa Sprint. Apalagi kira-kira harganya berapa? Ya apalagi waktu sekarang ya, Vespa itu yang bagus yang komplit itu sampai 25 juta guys. Sekarang ya Vespa Sprint ya, sampai yang mulus ya, yang orsinilan itu ya, sampai harganya ada yang 25 juta ya bekas ya. Ada yang 30 juga ada ya. Ada yang 20 ada, itu tergantung owner dealnya, masih orsinilan semua ya. Komplit lagi ya. Nah di sini ya, apalagi kalau dulu ya masih murah ya waktu saya punya ya. Mungkin itu saya juga beli cuman 1,5 juta, 1,700,000 kalau nggak salah ya, saya itu beli ya. Beli Vespa motor Sprint itu. Nah sekarang harganya aduh mantap banget harganya sekarang guys. Sekarang harganya sampai 30-an tuh ya Sprintnya. Makanya nih saya sangat menyesal sekali ya, dulu waktu punya saya jual, dikarenakan faktor ekonomi saya melemah ya, saya nggak ada yang dijual apa gitu ya pikiran saya ya. Ternyata nyesalnya sekarang sih, harganya edan betul sekarang, meletus betul ya harganya sekarang ya motor Vespa. Seru itu jalan-jalan naik Vespa. Wah seru banget ya, apalagi konvoy barengan ya sama anak-anak Vespa. Yang Bung sendiri ikut komunitas Vespa mana? Kalau saya terus terang jujur saya nggak ikut-ikutan ya, cuman saya kalau jalan-jalan ya saya ikut, cuman saya tidak masuk komunitas dikarenakan saya kerja ya. Kalau komunitas kan selalu ada gimana gitu ya, kunjungan atau gimana ya, barang-barang atau. Kebetulan saya enggak, cuman ya saya selalu diundang ya, untuk kalau selalu diundang saya selalu ikut ya.
jalan-jalan naik Vespa kemana aja ya, sekitaran Tasik, sekitaran kabupaten ya, nggak jauh-jauh sih, belum pernah jauh-jauh karena sayanya sibuk kerja ya dulu waktu itu ya, paling sore paling pulang kerja saya jalan-jalan, pagi-pagi saya jalan-jalan ya sebentar, beli apa sebelum berangkat kerja itu ya. Pengalaman saya itu benar-benar asik ya, punya motor Vespa Sprint ya. Wah, ternyata Sprint sekarang harganya edan meluap ya. Sahabat, teman, guys, oke. Apalagi ya yang saya mau ceritakan. Gitu, Vespa Anda tahun berapa? Vespa Sprint saya itu kalau tahun 78. Yang bagus itu Vespa tahun berapa, Bung? Kalau nggak salah tahun 64 ya. Motor apa itu namanya yang bulat itu. Lampunya yang bulat? Saya kurang tahu sih 64 ya, 65 ya, itu yang bagus ya, tapi saya belum tahu banyak ya. Nah, karena nggak terlalu mengenal semua Vespa ya saya ya, cuman yang mengenal itu saya yang punya saya sendiri aja, nggak tahu saya yang punya orang lain, saya tidak terlalu mengenal ya Vespa ya. Cuman yang saya kenal itu kebaikannya, solidaritasnya mantap banget itu anak-anak skuter Vespa ya. Itu aja. Jadi di situ pelajaran saya ya punya motor Vespa, harga saya benar-benar asik ya, benar-benar kaget saya juga ya. Ternyata anak-anak skuter itu baik-baik banget, jujur, saling membantu ya. Enggak ada kata-kata apa-apa lagi ya. Saya ucapkan waktu itu, saya ucapkan terima kasih ke anak-anak skuter Vespa yang berada di mana saja, yang pernah membantu saya dengan bahan peleknya, dengan waktu businya sama si bapak itu ya. Akhirnya ya, dikarenakan saya hampir berapa tahunnya, saya hampir 10 tahun kalau nggak saya lebih, hampir 12 tahun ya saya punya motor Vespa. Dikarenakan perekonomiannya kurang membaik, buruk sekali, akhirnya saya jual tuh si Vespa seperti itu. Dengan keterpaksaan ya saya jual itu motor Vespa. Saya belum melunjak sih harganya sih, dengan yang sekarang beda ya. Cuman itu saya jual benar-benar bagus harganya ya. Waktu itu kan beli saya hampir 17, ini saya jual 3.250.000 ya, nggak nawar, langsung dibeli aja ya. Dalam keadaan itu mati, nggak nyala itu ya, yang paling itu paling businya sih, dan keadaan bannya itu ya lek tuh. Nah, yang saya asikan itu Vespa itu kalau udah misalnya tertabrak, kentob ya gitu, penyok, bukan kentob ya, itu bisa dihaluskan lagi, bisa dibagusin lagi, beda dengan yang fiber, yang plastik udah pecah aja ya. Nah ini gitu, akhirnya pengalaman saya itu benar-benar asik lah punya motor Vespa. Dijual ya, waktu itu saya benar-benar pailit, nggak punya duit, alias mereka cecet lah, susah cari uang benar. Dijual ke teman saya yang berada di Cilolohan ya. Bahkan temannya itu dia bilang, wah ini jual berapa, kata temannya ini dijual, wah padahal kalau nawarin 4 aja juga pasti dibeli katanya gitu ya. Saya udah tak terlanjur lah ditawarinya segitu ya, takutnya dia nggak mau, takutnya nggak jadi ya, akhirnya saya dikasih aja gitu. Nah itu pengalaman punya motor
skuter Vespa baik banget, makanya guys, kalau ada uang, kalau ada kesempatannya, beli motor Vespa lah, aman. Yang paling amannya lagi ini ya, yang paling baiknya, yang paling mujurnya ini, nggak ada kata-kata di apa namanya ya, di ini sama kepolisian ya, apa namanya, di apa itu, ditilang, mebes aja ya, nggak ada kata-kata diberhentiin, nggak ada. Motor Vespa itu lolos aja ya dari jalanan, dari kepolisiannya. Nah itulah, ternyata saya tanya-tanya, ada komunitas motor Vespa yang pemimpinnya Kapolres ya, nggak tahu Kapolres mana itu, pemimpinnya Kapolres ya, pemimpinnya ya, mungkin di sini lah takutnya, padahal tidak semuanya masuk tim Vespa skuter Kapolres ya, tim itu padahal enggak ya. Kebetulan di tetangga saya juga ada ya, ketuanya ya, tim ketuanya itu Satlantas ya, ada Satlantas ya, ketua Vespa skuter Tasik ya, ada. Nah kebetulan waktu itu saya nanya-nanya ya, kenapa, ternyata ada. Kerusakan paling parah motor Anda apa, Bung? Nggak ada sih yang paling parah, cuman itu aja lah, ban aja sih, jarang yang mesin, jarang sih kerusakannya, karena saya benar-benar perawatannya itu dijaga banget sih. Hampir sebulan setengah saya ganti oli langsung yang bagus deh, nggak ada yang bekas, nggak ada yang jelek, ada yang murah, yang bagus olinya, makanya enak jalannya. Sampai pernah saya pengalaman itu ya, saya lagi jalan di jalan-jalannya di sekitaran Tasik ke kota ya, ada teman saya bertiga ya, pingin pulang, dia udah capek, udah lelah ya, nggak ada duit untuk naik motor, untuk naik angkot. Akhirnya saya bonceng itu tiganya, jadi 4 orang sama saya. Nah itulah kehebatannya Vespa, mantap itu, berempat loh guys, berempat saya naik motor Vespa itu ya, sama teman saya waktu itu ya, ngikut pulang ke rumah langsung berempat ke motor Vespa guys. Nah ini kelebihannya nih motor Vespa, enak aja jalannya, wah mantap, masih kencang aja tenaganya Vespa Sprint itu. Nggak tahu kalau Vespa yang lain, nggak tahu saya ya, karena saya pertama punya saya Vespa Sprint, mantap banget. 4 orang loh, lumayan jaraknya jauh banget nih, dari kota mana saya nggak tahu, lupa lagi ya. Pokoknya saya pernah temen nggak punya duit ya, nggak punya ongkos untuk pulang, dia bekerja belum dibayar katanya ya, bangunan ya, akhirnya dia pada pulang jalan kaki, ketemu sama saya diangkut aja tiga-tiganya, karena kalau satu saya kasihan sama yang dua, kalau dua kasihan sama ya, akhirnya tiga-tiganya aja pakai motor Vespa saya itu, berempat loh, di depan satu, di belakang dua, iya berempat. Wah tenaganya Edun mantap itu, berempat juga gas mantap. Nah itu yang kelebihannya Vespa itu ya, itu tergantung Vespanya, Vespa apa saya nggak tahu, saya waktu itu punya Vespa Sprint 78 tahun 78 ya. Oke guys, Dan Bung Ojos, Bung Anton paling jauh touring sama itu ke mana, Bung Anton? ya saya nggak ada sih, cuman yang paling jauh itu saya cuman ke Pangandaran sama Cipatujah aja, nggak pernah jauh-jauh sih, soalnya saya berangkat pagi harus pulang sore gitu, jadi besoknya kerja lagi, itu juga waktu libur cuman hari Minggu, nggak ada lagi waktu lainnya ya. Kalau kita berangkat pagi pulangnya besok kan nggak enak ya, besoknya pekerja kan saya, jadi nggak ada. Cuman yang dekat-dekat aja ya, Pangandaran sama itu aja Cipatujah saya.
belum pernah kemana-mana, cuman ya enaknya itu aja di perjalanannya, banyaknya saling sapa, saling bantu ya kita ya. Nggak ada rasa takut kita di jalan gimana gitu ya. Untuk orang-orang yang punya Vespa, skuter Vespa ya, nggak usah takut lah. Orang Vespa benar-benar baik lah. Ya mungkin orang-orang motor lain juga baik sih ya, cuman ini kesolidaritasnya motor Vespa wah benar. Tuh, saya udah berapa kali dibantu sama anak-anak Vespa ya. Dibantu. Terus di sini yang mempunyai yang itu Vespa sama siapa aja? Berapa orang? Di sini ya banyak sih. Banyak sih di sini juga ya. Di tetangga saya yang punya motor bahkan ya itu dekat dengan saya itu ya ketuanya ya. Saya nggak tahu ketua motor Vespa apa ya, cuman saya tahunya dia punya motor Vespa aja, cuman dia jadi ketua ya dari Satlantas ya. Nah itu banyak sih tetangga saya yang punya motor di sini, banyak Vespa ya. Tapi kan mereka grup-grupnya beda-beda, saya tidak pernah masuk grup dikarenakan saya kerja ya. Karena kalau masuk grup banyak sekali ondangan-ondangan skuter jalan-jalan kemana gitu. Terinspirasi sama siapa, Bung? Punya Vespa? Ya terinspirasinya itu waktu saya jalan ya. Waktu saya jalan melihat ada kondisi motor Vespa yang nggak lagi berhenti ya, lagi mogok. Banyak saling membantu, saling menyapa ya, saling kenalan ya gitu ya, saling tanya gimana Yang gitu. inspirasi Anda suka Vespa siapa, Bung? Oh itu teman saya ya, waktu itu teman saya, dia bilang katanya kalau mau beli motor untuk belajar motor untuk jalan-jalan mending Vespa aja. Itu teman saya ya, namanya kalau nggak salah Pak Heri ya. Pak Heri dia bilang itu Pak Heri teman saya tetangga ya, yang katanya motor Vespa asik, aman ya, aman dari perjalanan, dari apa namanya tilangan katanya ya. Dan juga banyak sekali ya sahabat-sahabatnya ya, sahabat Vespa itu banyak sekali. Jadi saya terinspirasi dari teman saya, akhirnya saya beli yang punya tetangga saya itu. Anda beli Vespa itu dari tetangga Anda berapa? Waktu itu saya beli 1.750.000. 1.750.000 itu. Berapa, Bung Anton? Itu tahun 2008. 2008. Kondisinya mulus? Kondisinya mulus sih, cuman catnya agak jelek ya. Catnya itu mulus sih, nggak ada apa-apa ya, nggak ada kerusakan. Renovasi lagi atau enggak? Renovasi lagi ya, diganti catnya ya, tapi tetap hitam ya. Tetap hitam mengkilat ya. Ya kalau yang awalnya sih nggak mengkilat. Ya agak-agak ada sedikit kegoresan-goresan. Nah, saya diperbaiki lagi sampai mengkilat, di cat lagi ya ke tetangga saya ya. Kebetulan tetangga saya juga yang mengecatnya yang nggak mahal. Cat warna hitam. Udah 2 kali saya ganti ya, sama yang kasar, hitam bening ya. Itu Anda ikut komunitas apa di Vespa, klub mana? Saya kebetulan nggak ikut sih. Saya cuman ikut nimbrung aja, nggak ikut komunitas sih saya. Cuman ikut nimbrung aja, kalau ada lagi Vespa ya lagi kumpul saya ikut masuk. Tapi saya nggak ikut komunitas gitu. Dikarenakan saya sibuk sih. Kebetulan lagi sibuk kerja gitu ya. Karena kalau saya masuk tim komunitas selalu ada aja ya. Seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali, kadang sebulan sekali, kadang setahun sekali ya. Mereka jalan konvoy ya sama teman-temannya. Itu paling konvoy kemana aja?
Ya, yang dekat-dekat. ya sekitaran kota Tasik aja ya. Sekitaran kota Tasik aja ya. Jarang sih yang jauh-jauh, yang paling jauh cuman ke Galunggung aja, Cipanas, Tasikmalaya ya. Cipanas Galunggung. Iya, ke Itu kawah, ke kawahnya. itu jauh gak? Lumayan itu. Jauh banget itu. Dari lokasi Anda sekarang ini? Jauh banget itu. Jauh banget. Selain ke Gunung Galunggung kemana lagi? Ya ke kemana ya saya? Ke Ciawi pernah saya. Ya cuman yang paling jauh itu mah ke Pangandaran aja ya, sama ke Cipatujah. Nah, dukanya apa? Pas Anda mempunyai motor Vespa, dukanya apa? Sukanya kan touring. Iya. Dukanya apa, Bung Anton? Ya dukanya itu pernah sekali saya eh busi jelek ya, nggak jalan, lalu ditolongin sama kakek-kakek ya, sama bapak-bapak, dikasih busi yang baru. Dan yang satu lagi itu waktu saya banyak kempes ya. Nah di situ ada orang Vespa yang ngasih karena kan untuk di Tama jauh ya, waktu itu waktu di Kabupaten daerah Singaparna Cigalondang. Untuk di Tama jauh ya carinya, soalnya jarang sekali ya Vespa. Terus akhirnya dia ngasih ya, saling ganti ya, yang punya saya kesanain, yang punya dia kesayain. Cuman minusnya itu aja ya, kempes aja itu dukanya. Oh ada salah satu ya, saya waktu kemana itu ya, saya kehabisan bensin. Ya waktu, kalau nggak salah waktu kenikahan teman saya juga, ini namanya Omannya kalau nggak salah. Waktu itu saya diajak ya. Siapa namanya? Oman. Oman. Oh, iya. Kayak negara di Asia, Oman. Iya, Oman. Bang Jack kayak bisa aja bercananya. Oman ya. Iya. Oman kalau di situ tuh negara, Bung. Ya di situ pengalaman negara, saya waktu mengantar Arab, Oman. Oh iya. Pengalaman saya waktu itu mengantar teman saya ya, nikahan saya, habis bensin ya. Habis bensin. Ada teman Vespa ya di sana. Langsung dia ngasih jasa ya, untuk beli bensin ke pom ya. Karena jauh banget sih, lumayan ya. Sebentar aku tinggal dulu ya, jangan dulu, udahan, mau pipis dulu, WC dulu. Oke guys, itulah singkat cerita saya punya pengalaman motor Vespa Sprint ya. Ada sukanya, ada dukanya juga ya. Tapi yang paling saya harukan itu punya motor Vespa itu pengalamannya saling bantu, saling menyapa, solidaritasnya baik banget, mantap banget. Saling menyapanya, saling bantunya, wah keren. Makanya guys, cobalah jangan motor ini aja biasa aja ya, gigi biasa aja. Coba deh punya motor Vespa, nanti akan terasa lah gimana gitu suka dukanya. Nah itu pengalaman saya ya, sampai akhirnya saya jual ya motor Vespa itu. Sebenarnya saya nyesal sekali ya dijual ya. Kenapa penyesalan dijualnya? Ya karena ya itu kenangannya saja yang saya harukan, yang saya banggakan, itu kenangan-kenangannya benar-benar ya. Suka dukanya benar-benar, waduh mantap. Dan solidaritasnya yang paling saya salutkan. Terus? Yang solidaritasnya saling membantu itu. Oke. Bentar, Bung, aku belum itu mau tanya-tanya lagi. Kalau lihat cara bagus apa enggaknya motor itu, pengen beli motor Vespa gimana? Ada tipsnya enggak? Saya sih
Sebenarnya kalau cara-cara gituan saya sih kurang tahu ya Bang, dikarenakan saya ya taunya cuman nggak mogok aja gitulah. Taunya saya cuman gitu aja. Kirain tahu tanpa tempe. Oh ya gitulah, menurut abang aja gimana. Oke ya, saya ucapkan terima kasih ya, dikarenakan ini udah hampir 1 jam. 10 menit lagi. Udah 1 jam, ini udah nggak enak ya, ini napasnya ya, nah panas banget Gang. Sebentar. Jadi 10 menit lagi. 10 menit lagi. ini Bang udah nggak enak Bang, panas Bang. Sedikit lagi. Ya sedikit lagi abang enak, saya nggak enak. Sebentar lagi. Udah. Itu di sini ikut komunitas siapa aja? Jadi saya kan udah bilang tadi Bang, saya nggak ikut komunitas dikarenakan saya nggak mau tersangkut paut ya sama mereka. Kenapa? Ya karena kan kalau komunitas kan ada, yuk kita kumpul bareng, yuk kita jalan, yuk kita touring, yuk kita gitu aja. Kalau saya kan enggak, karena kan saya punya kesibukan masing-masing. Cuman kalau yang dekat-dekat sih saya selalu ikut. Enggak kalau jauh-jauh. Enggak ya. Karena kan saya kerja. Waktu itu kerjanya ya, enggak bisa ini ya. Oke guys, terima kasih banget ya. Saya ini udah enggak enak nih sama pernapasan saya ya. Lebih dan kurangnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat seputar anak-anak Vespa yang ada di mana saja, sekitaran Tasik, sekitaran daerah Jawa Tengah, Jawa Timur semuanya. Buat semuanya yang ada di kota Jakarta. Pengen salam-salam buat siapa lagi, Bung? Buat siapa ya? Diutamakan sohib terdekat siapa? Ya. Salam-salamnya buat yang punya Vespa aja, yang pernah dekat sama saya ya di Tasik ya, yang pernah dekat. Saya ucapkan terima kasih ya, yang udah membantu saya. Terima kasih ketika saya ada dukanya. Dukanya apa, Bung? Ya ketika saya mogok ya, ketika saya kehabisan bensin, ketika saya businya jelek ya, jadi disitulah. Oke. Pernah kejadian mengharukan nggak Anda? Ya itu mengharukan. Ini mengharukan apa? Bang, ini udah nggak enak nih napasnya Bang, mohon maaf Bang. Aduh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.